والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أيها الأحباء في الله, saudaraku yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama dalam kajian rutin Sabtu. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah taufiknya sehingga kita mendapatkannya, khususnya lewat taklim ini kita lebih lagi memahami agamanya dan mendapat manfaat seperti pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Ta'ala, maka akan difahamkan dalam agamanya. Ini insyaallah kita dalam rangka taklim, dalam rangka mengkaji, ngaji. Ini insyaallah ada tanda-tanda kita dikehendaki oleh Allah menjadi lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berniat mengamalkan perintah Rasulullah, thalabul ilm fariidah ala kulli muslim wa muslimatin. Belajar agama itu wajib atas muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi kita niat, kita datang ini mendatangi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dengan begitu kita akan senang dan ikhlas karena menuju ridho Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita kaji kajian kita insyaallah sampai bab adab safar, adab atau akhlak ketika bepergian, adab ketika safar. Ya, kita baca adab safar. Halaman berapa? Ya, halaman 2. Adab safar. 1. Mengembalikan segala tanggungan dan titipan yang ada padanya kepada rakyat pemiliknya, karena safar itu bisa menyebabkan kematian. 2. Perbekalan safar dibesarkan dari harta yang halal dan menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang wajib yang lain, seperti istri, anak, dan orang tua. 3. Berpamitan kepada keluarga, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat dekatnya, dan berdoa dengan doa berikut, yang artinya, aku titipkan agama, amanah, dan mengunjung amal perbuatan kalian kepada Allah. Lalu orang-orang yang akan ditinggalkan mengucapkan, semoga Allah mendekatimu, membekalimu ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan membimbingmu pada kebaikan kemana saja kamu pergi. Kata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Imam Al-Hakim berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila dititipi sesuatu maka Dia memeliharanya. Dan beliau mencatat kepada orang yang mengatakannya, aku titipkan agama, amanah, dan mengunjung amal perbuatan kalian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas yaitu musafir, orang yang bepergian, tayamumnya, sholat jamak qasornya telah kita bahas. Pertemuan kemarin juga merinci tentang musafir, mukim, begitu juga mustautin. Musafir itu orang yang bepergian jauh,
mukim itu orang yang bepergian tapi punya rencana tinggal di situ. Namanya apa? Mukim, kayak TKI, orang kos, kuliah di tempat lain, nggak pulang setahun 2 tahun, namanya apa? Mukim. Kemudian yang ketiga, mustautin, yaitu penduduk asli, orang yang tidak punya rencana pulang kemana-mana karena memang rumahnya di situ. Nah, orang kalau pergi jauh itu punya rencana pulang, namanya apa? Mukim, yang lebih dari 3 hari. Itu pendapat yang paling mayoritas. Kita sekarang bahas adab safar. Yang pertama, mengembalikan barang-barang tanggungan atau titipan kepada pemiliknya. Karena safar itu bisa mewariskan atau bisa menjadikan kematian. Jadi orang yang mau bepergian jauh itu supaya berpikir takutnya nanti nggak pulang lagi atau mati di sana. Nah, orang yang persiapkan mati itu harus melepaskan kewajiban-kewajiban atau titipan-titipan amanah yang dia akan tinggalkan. Maka sering orang kalau pergi haji atau pergi umroh atau mau keluar negeri berapa bulan, itu yang baik apa? Minimal ada wasiat kepada yang ditinggal di rumah. Kalau saya nanti mati harus begitu. Kalau saya nggak pulang lagi, ini diantaranya apa? Adab orang yang akan bepergian. Jadi jangan orang bepergian nanti meninggalkan masalah yang di rumah tidak tahu. Maka orang-orang yang mau pergi jauh berdakwah, mama kayak apa, jemaah tabligh ke India atau kemana, atau orang pergi haji, atau orang mau tugas luar negeri jadi duta besar, kedutaan, atau yang lainnya, maka yang benar itu supaya nitip keluarganya minimal kalau tidak bisa mengembalikan hari itu harus keluarganya tahu bahwa saya punya utang si ini, saya pinjem si itu, supaya apa? Bisa mengembalikannya. Ini supaya tidak membawa tanggungan ketika dia tidak pulang lagi. Karena banyak orang pergi jauh tahu-tahu nggak pulang lagi, nah, dia tidak pamitan. Yang kedua, perbekalan musafir dipersiapkan dari harta yang halal. Sangu yang baik supaya bawa bekal. Tidak boleh pepergian tapi nggak bawa bekal. Karena kita kaji di Talbis Iblis diantaranya bahwa ada orang yang mau pergi umroh tapi dia tidak membawa bekal, maka dikatakan apa? Kenapa enggak bawa bekal? Saya tawakal kepada Allah. Disindir oleh temannya bahwa engkau adalah bertawakal kepada bekal temanmu. Engkau bertawakal kepada apa? Bekal temanmu. Karena teman bawa bekal, kamu enggak bawa bekal, maka ini dianggap engkau bertawakal kepada bekal temanmu. Ya baik, yang pergi kira-kira pergi berapa bulan ya supaya dia bawa bekal yang cukup. Tidak hanya bekal, yang di rumah juga supaya dicukupi. Mau pergi saya 40 hari umpamanya, maka ya makan di rumah ini keluarganya, yang ditinggal di rumah yang menjadi kewajiban nafkahnya juga harus disiapkan kira-kira cukup untuk 40 hari. Tidak boleh asal pergi. Nah, ini yang menjadi fenomena di masyarakat itu, yang banyak dibahas gara-gara itu, termasuk di kalangan teman-teman yang dakwah itu sering menjadi pembahasan tetangganya. Tangganya kadang demikian, dia pergi, anaknya di rumah apa kekurangan, sampai ke sana kemari, istrinya kerja, malah suaminya apa pergi tidak kerja, dia berdakwah lama. Ini sering dikritiki. Kenapa? Karena wajibnya memang harus seorang suami yang pergi itu istri harus sudah cukup di rumah untuk sekitar dia apa kira-kira pergi. Maka kalau tidak ridho seorang istri menjadi bahaya karena dia tidak mendapatkan nafkahnya. Ini yang sering dikritiki, tapi tidak boleh mundur, ya harus berusaha dengan cara yang baik. Ketika mau dakwah, mau musafir, supaya dia yakin yang di rumah itu tidak kekurangan. Yang ketiga, berpamitan kepada keluarga, saudara, sahabat dekat. Ini sunnah, berbelanja, berpamitan ketika mau pergi. Maka kisah yang terkenal Umar ibn Khattab ketika mau pergi haji, ketika itu mau ke Mekah, mau pergi umrah, sahabat itu pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi pamit. Kemudian Rasulullah pesan jangan lupa ikutkan aku dalam doamu. Ini data yang buat dalil pamitan. Orang mau pergi haji namanya apa? Pamitan haji. Mau pergi ke Singapura sebulan atau 2 bulan pamitan. Mau berobat termasuk itu. Orang mau berobat ke Singapura, ke Malaysia karena apalagi dia sakit tenanan umpama. Itu yang baik pamit dulu. Itu tidak hanya untuk haji. Orang pergi jauh yang kira-kira lama dianggap musafir, itu yang baik pamit sama saudaranya, anaknya atau yang di rumah, tetangganya, supaya tetangga itu tahu bahwa dia pergi jauh. Ini lebih baik dan ini akhlaknya. Dan bila dipamiti, bila pamiti dia yang baik mendoakan. Nah, cara pamit dan mendoakan yang dipamiti ini diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diajarkan Nabi apa doanya? Astaudillah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Sudah hafal ini? Kenapa? Loh, kata pamit berarti. Astagfirullah. Coba dibaca bareng-bareng kita biar latihan. Ini jarang dilakukan ini. Jarang apa? Dilakukan. Kita kalau mau pergi, yang mau pergian, yang bepergian, apa doanya? Astaudillah, ayo. Astaudillah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Apa loh? Astaudillah, aku menitipkan kepada Allah, aku titipkan kepada Allah. Apa yang titipkan? Dinakum, titipkan kepada Allah agamamu, wa amanatakum, amanahmu, wa khawatima a'malikum, dan perbuatanmu, perbuatanmu. Masya Allah, 3 hal. Titip kepada Allah Ta'ala. Jadi yang mau pergi itu harus berserah diri pada Allah. Kalau Allah dititipi, maka Allah akan menjaganya. Sehingga yang baik kalau kita mau pergi, termasuk ngunci mobil, jangan mau ngaji itu motor di depan. Yang baik itu sebelum ngunci harus yakin itu. Bismillah, aku titipkan motor ini kepadamu ya Allah. Harus begitu, supaya motornya apa? Aman, mobilnya aman, gak ada yang ganggu, gak ada yang nyalai. Di latihan kalau mau pergi atau mau sekolah ngantar anaknya umpamanya, anaknya dimasuk sekolah di gerbang, itu yang baik kita mengatakan begitu. Orang anaknya mengatakan, keluarga yang ditinggal, rumahnya semua berlatih. Astaudillah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Itu kalau yang mau bepergian, mau ke Semarang mungkin lama 2 hari atau ke rumah sakit, naudzubillah, atau ke Jakarta, maka pamit dengan keluarganya dengan berdoa. Astaudillah. Ayo sekali lagi. Astaudillah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini doa dibaca ketika kita mau bepergian. Ketika mau bepergian jauh, musafir. Terus yang dipamiti menjawab, ini sing nomah. Yang tadi doa untuk yang bepergian. Yang dipamiti jawabnya apa? Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Ya sama-sama. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khair haitsu tawajjahta. Semoga Allah menambah bekalmu dengan ketakwaan dan mengampuni dosamu serta membimbingmu kepada kebaikan kemana saja kamu pergi. Ini doanya, Masya Allah. Kata kita dalami doa ini istimewa. Jadi orang kalau mau bepergian titipnya kepada Allah. Ya Allah, aku titip rumahku, aku titip mobilku. Tinggal ngaji. Ya Allah titip. Allah kalau titipi, Allah akan menjaganya. Maka titip kepada Allah. Biasakan titip kepada
Allah Ta'ala. Ya Allah, aku titip ini, ya, aku titip anakku, aku titip ini. Kita jarang masih ngomong gitu ya. Ngunci motor ngomong titip pada Allah sudah sering belum? Jarang masih ya, atau belum pernah malahan. Belum pernah. Kita kadang-kadang sepele tapi itu masya Allah istimewa. Latihan kalau pergi titip, ya Allah titip motorku, titip rumahku, titip keluargaku. Nah, diantaranya begitu. Yang pergi astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Itu bagi mau pergi. Yang ditinggal pergi, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khair haitsu tawajjahta. Masya Allah. Kenapa harus titip kepada Allah? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diucapkan Luqman Al-Hakim, terkenal yang disebut di Al-Quran. Inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala itu idzastudi'a, ketika dititipi syai'an sesuatu, hafidhuhu, maka dia Allah akan memeliharanya. Riwayat Nasa'i, riwayat hadisnya Nasa'i. Begitu juga ditulis di Amal Yaum Al-Lailah. Jadi kita harus yakin ini yang harus dibentuk. Kalbu kita yakin kalau Allah dititipi, itu Allah pasti akan menjaganya. Ini ingat, Allah titipi pasti Allah akan menjaganya. Memahami hadis ini berarti kita disuruh titip kepada Allah Ta'ala. Mau pergi kemana titip, ninggal apa titip. Ya Allah titip ini, udah niat pada Allah, nanti Allah akan menjaganya. Dan Rasulullah mengajarkan setelah titip kepada Allah, beliau mendoakan. Orang yang pergi itu mendoakan kepada yang ditinggal, mendoakan yang ditinggal. Bagaimana caranya? Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Beda dengan tadi itu untuk kalau banyak. Kalau banyak orang di rumah doa bareng, maka termasuk doa keluar dari rumah. Orang pergi haji kalau mau keluar pamitan banyak orang, itu yang benar doanya begitu. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Tapi kalau sendiri, ini untuk yang sendiri saja. Kalau yang di bandara sendirian itu astaudi'ullah dinak. Bedanya dinakum dengan dinak. Kalau kaf dinak itu sendiri. Alaika, assalamu alaika itu satu. Assalamualaikum itu untuk banyak. Maka kalau Nabi assalamu alaika ayuhan nabiyyu, karena Nabi yang dituju satu, yaitu Nabi Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau banyak orang assalamu alaikum. Atau satu orang tapi pakai assalamualaikum untuk apa? Ikram, untuk memuliakan. Sedikit satu orang tapi bilang kami, itu dibolehkan untuk apa? Memuliakan atau untuk mewakili dengan teman-temannya. Kami keluarga besar SMP, ya itu namanya apa? Ya kepala sekolah, ya gurune pakai bahasa kami. Kalau sendiri pakai saya, itu bedanya. Ya. 4. Ketika bepergian jauh atau safar dibarengi oleh 3 atau 4 orang teman, setelah dia memilih di antara orang-orang yang soleh dan layak untuk bepergian jauh bersamanya. Karena safar itu sebagaimana disebutkan memberitakan tentang perilaku orang-orang, dan terkadang disebut safar terbuka karena safar itu meningkat akhlak dan perilaku orang-orang. Rasulullah SAW telah bersabda, seorang pengendara musafir itu adalah setan, dan 2 orang pengendara itu adalah 2 setan, dan 3 pengendara itu adalah sekelompok musafir. Dan sabda beliau,
Kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui karena berjalan sendiri, niscaya seorang musafir tidak akan berjalan di malam hari seorang diri. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk adab musafir di antaranya kalau pergi jangan sendirian. Pergi jauh itu yang terbaik minimal 3 orang. Minimal apa? 3 orang, 3-4 orang. Itu paling baik. Pergi jauh ngajak teman yang baik. Karena orang musafir itu akan membuka tabiat aslinya. Membuka tabiat apa? Aslinya. Kalau di rumah orang nggak tahu, tapi kalau sudah bepergian akan tahu aslinya. Orang yang asli suka rokok akan apa? Merokok. Orang yang suka musik nggak kuat nggak dengar apa? Musik. Naudzubillah. Maka kalau banyak orang ini akan kelihatan. Sehingga dididik akan saling menasehati bila musafirnya bersama orang-orang apa? Yang baik. Jadi kalau pergi jauh pilihlah orang yang soleh, teman yang baik. Jangan kumpul orang yang tidak baik, karena pengaruhnya besar. Orang musafir itu akan membuka tabiat dirinya, itu diantaranya. Maka sering-sering kita melihat ada orang pergi, sopir ngajak sopir ngasih apa, jalan kadang diajak sholat aja susah. Sopirnya nggak mau, kadang bosnya yang tidak mau. Itu contohnya. Kenapa? Karena susah menutupi keburukannya. Maka harus pilih orang yang baik, pilih orang yang baik. Naudzubillah. Maka sering saya mendengar sopir-sopir cerita itu. Pak Yai mari kayak apa? Kan salat angel, ngejak nyopiri wegah kadang. Sopir pun ngerepot itu. Nyopir yang diantar dia mah kadang-kadang meninggalkan apa? Salat. Itu susah sekali loh sopir itu mau berhenti salat itu kadang sungkan dia anak buah tapi bosnya dia tidak salat atau mau sholat jamaah. Ada sopir yang memang bagus, Pak Adzan, maaf Pak ya berhenti dulu, saya mau sholat apa? Berjamaah dulu di masjid. Masya Allah. Jadi pilih sopir, pilih teman yang bepergian, memang dia orang yang soleh, jadi yang menjaga agamanya. Atau pergi naik Grab, apa? Kadang kita nggak suka musik, nggak suka lagu dangdut, maksiat. Dan ngajak sopirnya yang suka apa? Dangdutan. Nah mobil yang mau gelung terus pokoknya. Mulai berangkat sampai ke nyanyi-nyanyi yang kadang itu maksiat. Ini diantaranya kalau pergi tidak milih teman yang baik. Tapi kalau temannya baik, di mobil masya Allah merotal Al-Quran, dengarkan apa? Kajian. Selama perjalanan bernilai ibadah. Maka supaya mencari teman bepergian yang baik. Makan juga begitu, mau istirahat juga begitu. Orang yang baik akan mencari tempat istirahat apa? Di hotel-hotel syariah. Nginep dulu, cari hotel yang syariah, makan yang halal, tidak tempat makan yang meragukan. Begitu, karena bepergian itu susah untuk menutupi kejelekannya. Maka harus pilih yang baik, teman-teman yang baik. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang bepergian itu sebaiknya 3 orang. Kalau pergi jauh minimal apa? 3 orang. Ada saling mengingatkan. Hikmahnya apa? Contoh 1 orang pergi sendiri, takutnya ada kecelakaan, naudzubillah, ada musibah, nggak ada yang nolong, nggak ada yang tahu ini siapa, kadang begitu. Atau hilang mati di jalan, nggak ada yang lapor keluarganya. Maka kalau pergi jauh jangan apa? Sendirian. Usaha mencari teman yang bisa dipercaya dan bisa saling mengingatkan. Ya. 5. Para musafir mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin amir safar yang memimpin mereka dengan musyawarah di antara mereka, karena Rasulullah SAW telah bersabda, apabila ada 3 orang bepergian jauh untuk safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang mereka sebagai pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau bepergian jauh sudah 3 orang minimal, maka tunjuk salah satu menjadi pemimpinnya. Dia pergi jauh itu dengan anak, bapak, ibu, mau 4 orang, anaknya 2, dari sini mau ke Jakarta, naik mobil sendiri. Ini yang benar harus ada pemimpinnya. Jadi pergi itu mau berangkat, bismillah tawakkaltu alallah, sudah kita tunjuk siapa yang memimpin pergi ini. Nanti yang memutuskan pemimpin ini, memutuskan untuk apa? Untuk sholatnya, mau jamak takhir apa jamak takdim, mau
berhenti di mana, makan soto Padang soto Betawi, itu yang menentukan pemimpinnya. Lebih lagi kalau banyak orang sampai 100 sampai 50, kayak orang mau rehla, kita pernah ke Tangmangu kemana. Ini yang benar harus ada pemimpinnya satu, menentukan perjalanannya. Berangkat jam berapa, ada yang telat, tunggu sebentar apa ditinggal, itu pemimpinnya harus yakin, ngecek ada apa setiap perjalanan. Karena perjalanan itu akan ada hidayah, ada kebaikan kalau perjalanannya diikuti dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang baik yang di belakang, yang duduk yang bukan amir, itu kalau mau apa harus izin. Mau pergi dari rombongan, mau cari bakso umpamanya, cari minyak angin, harus izin yang benar itu. Amir, saya izin, harus begitu. Orang mau masuk ke laut, ke pantai umpamanya, dia nggak ikut, harus izin. Saya izin ya, saya main ke sana. Nanti dicari maka berangkat atau tidak. Seorang sopir kalau rehlah itu harus izin amirnya dulu. Sudah siap Pak? Sudah komplit Pak? Ini sunnah. Jangan asal semua menjadi amir. Nah, semua menjadi pemimpin akhirnya repot. Si cipe menggok mau istirahat aja bingung. Sana aja. Oh nggak enak itu makannya. Di sana aja yang murah. Sana terus harus boleh usul saja. Pak nanti makan di sana ya, prasmanan. Ya, satu lagi kamu di mana pengennya? Sate kambing, kamu Karangasem. Amirnya mengetok, memutuskan. Enggak, kita sama-sama saja semua cari tempat yang paling murah. Kenapa? Uangnya sudah tipis. Ya gitu. Jadi semua harus ikut, nggak boleh ngeyel. Kalau mau memisah harus izin. Kalau tidak diizinkan ya nggak boleh. Kalau diizinkan baru boleh. Jadi kalau bersama-sama harus izin. Maka kalau di sekolahan atau di mana di kantor, dimanapun kita bertiga bepergian, supaya tentukan amirnya ente ya. Sudah, amirnya ente. Kenapa? Nanti sholatnya berhenti di mana, pulang jam berapa, tergantung ente. Nah kita tunduk itu ibadah. Tunduk kepada amir itu ibadah. Aku mau pengen bakso, amirnya malah ngajak soto. Harus ikhlas. Kita nggak boleh membantah. Pengennya apa? Tapi amir menentukan apa? Ini namanya keberkahan. Amirnya pemimpin dalam perjalanan selama menjadi musafir. Nanti berangkat jam berapa, pulangnya, makan, istirahat, apa yang disiapkan. Ini amirnya supaya mengetahui. Nah, kadang-kadang kita sering begitu. Nanti Pak melok sopir, boleh apa enggak begitu? Melok sopirnya, itu sopirnya harus izin dulu. Kadang-kadang kita kalau pergi itu mau makan di mana, sering kita mengatakan ikut sopir saja, dia yang pengalaman. Yang benar sopirnya tanya dulu amirnya, Pak di sini gimana? Begitu. Ada pemimpinnya. Nanti mau belok harus ngomong, Pak di sini aja ya, boleh apa enggak? Ya situ boleh, baru belok. Jangan sopir tenggolek dhewe, pelanggaran konon duwe warung, terus dia tidak ikut amirnya. Ini dilarang. Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Jika bila 3 orang bepergian jauh, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin. Ini latihan. Ini jarang juga dilakukan katanya. Sudah begitu belum? Kalau kita pergi sekeluarga itu nunjuk amir enggak biasanya? Kadang-kadang amirnya bapaknya nih, ibunya sing ngatur ya gitu. Sana aja Pak, di sana sering sekali itu. Kita dosa loh seperti itu, dosa loh sepele itu. Kalau ada suaminya ya amirnya bapak Pak, nanti usul, Pak usul. Bakso sana aja, ya gitu usul, jangan terus ngatur Pak sana aja, nggak boleh gitu. Amirnya enggak ya enggak. Maka sekali-kali amir itu bilang enggak sana aja, saya amirnya, begitu supaya dilatih ibadah, itu sunnah. Jangan asal semua minta. Bayangkan kalau semua minta terus bagaimana? Pusing itu sopirnya. Satu minta ini, satu di sana, satu di sini. Nah itu. Terus waktu sholat terutama. Duhur asar kan bisa dijamak takdim, bisa jamak takhir. Kalau amirnya minta takhir, ya semua harus takhir. Enggak boleh itu. Enggak, saya sekarang aja. Enggak boleh begitu. Nunggu dengan amir ketentuannya. Di sana, yaudah ikut amirnya. Itu latihan. Islam sampai segitunya ngaturnya. Hanya kita yang ngaji aja urung bisa ngamal, apalagi yang tidak ngaji.
Yang ngaji aja susah mengamalkan, kadang-kadang aturannya banyak, sunnah menjadi kebaikan. Maka kadang orangnya menggerutu, malakai malas saya pergi sama dia, itu pusing, itu banyak yang salah. Nah, seandainya sampai pusing mengikuti amir, itu pahala pusingnya. Pahala apa? Pusingnya. Amirnya nggak paham, ya pahala namanya apa? Sabar ikut pemimpin itu pahala. Ya. 6. Melakukan sholat istikharah sebelum melakukan safar. Karena Rasulullah SAW menganjurkannya. Sampai-sampai beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan satu surat Al-Quran kepada mereka. Istikharah juga dianjurkan untuk segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat, yang baik istikharah dulu. Baik enggak pergi saya ini, minta petunjuk kepada Allah, biar diberi apa? Kemantapan. Bagaimana cara istikharah yang mudah? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ya Allah, aku mohon petunjuk, beri petunjuk perjalananku ini. Perjalanan kalau baik mudahkan ya Allah. Kalau jelek batalkan saja. Itu diantaranya apa? Cara istikharah. Dan itu semua hal. Mau pergi maka kadang-kadang nggak jadi, besok pergilah, malam istikharah dulu. Ya Allah, apakah perjalanan besok saya itu baik? Apa akan selamat? Apa jelek? Kalau baik takdirkan dan mudahkan. Kalau besok itu jelek menurutmu, jauhkan dan batalkan. Itu diantara sebelum apa? Salat. Jadinya istikharah, ya Allah, pilihkan perjalananku yang baik. Atau besok mau pergi, pilih mau wisata, mau beli tiket dulu, traveling umpamanya. Traveling kan boleh di Islam, kul siru fil ardi fangduru, berjalan di bumi melihat-lihat akibat atau teladan orang-orang terdahulu. Kita mau pergi, mau pilih lokasi, itu yang baik istikharah dulu. Maka kalau ditunjuk pemimpin rehlah, akan ada biasa apa namanya, panitia rehlah. Itu sunnahnya panitia sebelum menentukan mau kemana. Ini kita ke barat atau ke timur umpamanya, mau piknik ke Madura apa ke Bandung umpama gitu. Itu yang benar panitianya supaya apa? Istikharah. Salat dulu 2 rakaat, ya tunjukkan saya mau acara rehlah kajian Ahad pagi, rehlah SMP, rehlah SMA, rehlah kampung. Saya tunjukkan ya Allah mana yang terbaik. Dengan cara apa? Mungkin Allah memberikan mimpi atau Allah memberikan kemantapan hati kalau kita sudah istikharah minta petunjuk kepada Allah. Nah, beristikharah mimpi. Tahu-tahu kok saya sudah di Bandung, berarti ke Bandung saja. Putuskan besok ke Bandung rehlahnya. Diatur perinciannya, kebutuhannya, tunjuk pemimpinnya, bis 1 siapa amirnya, bis 2 pemimpinan siapa. Ini diatur dalam agama kita untuk apa? Istikharah. Kalau baik mudahkan ya Allah, takdirkan. Kalau jelek jauhkan dan batalkan, palingkan dariku. Dan ini berlaku untuk semua hal, tidak hanya musafir. Mau beli apa yang baik, sholat 2 rakaat dulu. Mau beli sesuatu, mau jual apa yang mana, latihan, yang saya jual mana ya, HP ini apa, sepeda saya ya, contoh begitu. Saya butuh uang namanya. Itu yang baik apa? Istikharah, supaya dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Sholat biasa 2 rakaat, hanya niatnya sebelum sholat minta petunjuk supaya dipilihkan oleh Allah Ta'ala mana yang akan dilaksanakan ya. 7. Ketika meninggalkan rumah membaca artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat dan disesatkan, terpeleset dan dipelesetkan, atau bertindak bodoh atau dibodohi orang lain. Masya Allah. Doa ketika meninggalkan rumah. Ini yang baik ketika keluar dari rumah. Doa ini dibaca keluar dari rumah. Jangan sudah di kendaraan. Beda sudah di kendaraan sama di depan rumah, itu beda doanya. Kalau masih di depan rumah belum naik kendaraan, doanya yang bagus ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah hafal ini? Rata-rata hafal ini. Selanjutnya apa juga? Allahumma inni a'udzubika
an adil au udhal, an azil au uzal, au ajhal au yujhal alayya. Sudah hafal itu? Oh, si dibaca hafalnya separuh lah kira-kira. Tinggal apa? Jadi kadang-kadang pergi aja kita belum bisa itu ngamalkan apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sering berbangga diri, saya itu ahlu sunnah, saya ini. Nyalahkan sana, nyalahkan sini. Padahal kita doa safar aja belum apa? Belum pernah ikut sama Rasulullah. Astagfirullah. Maka supaya kita itu sebenarnya apa? Masih jauh. Ya, sudah sama-sama biar mudah. Allahumma inni, latihan. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au ajhal au yujhal alayya. Angel. Itu kalau di rumah harusnya dibaca, diingatin gitu lah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au ajhal au yujhal alayya. Au ajhal au yujhal alayya. Mudah ha? Sudah hafal? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu sudah hafal kalau itu kan? Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au ajhal au yujhal alayya. Jadi ya apa? Berlindung dari tidak tersesat dan disesatkan. Tidak tersesat dan disesatkan. Kadang kita tidak tersesat tapi dihapusi wong, jenenge apa? Disesatkan. Terpleset atau diplesetkan. Jadi berlindung pada Allah supaya tidak terpleset dan juga tidak diplesetkan. Au azil au uzal. Au ajhal, bertindak bodoh, au yujhal, atau dibodohi. Jadi kita berlindung supaya tidak bertindak bodoh, juga tidak dibodohi. Kalau sudah naik di kendaraan, terus naik mobil, naik motor sudah, terus baca lagi Bismillah wa billahi Allahu Akbar.